Kamu pernah ngelihat sisi lain bulan nggak? Pasti belum pernah kan? Tapi bisa aja kamu pernah ngelihat fotonya. Kira-kira kenapa ya dua sisi bulan bisa kelihatan beda banget? Kamu pasti udah penasaran. Ya udah sini aku kasih tahu aja. Kita nggak bisa ngelihat sisi lain bulan. Katanya sih karena bulan nggak berputar pada porosnya. Padahal nggak gitu juga. Bulan kita tetap berputar kok, tapi kecepatan rotasi bulan sama kayak gerakan orbitnya. Inilah yang disebut dengan penguncian pasang surut. Pada tahun 1959, sisi jauh bulan akhirnya bisa diamati berkat misi Soviet Luna yang disusul dengan program Apollo Amerika Serikat. Berdasarkan foto awal yang dijepret Luna 3 dan pesawat antariksa lain, sisi jauh bulan ternyata lebih berkawah. Lanskapnya lebih mirip kayak Merkurius atau satelit Jupiter, Callisto. Tampilannya beda banget dari bulan yang biasa kita lihat. Dan dari sinilah kita jadi tahu sisi lain bulan yang kelihatan beda banget. Beneran, coba aja lihat sendiri. Di sisi dekatnya, kerak bulan lebih mulus dan tipis. Bercak gelap yang cantik ini dinamakan dengan mare bulan, atau sisa-sisa terakhir dari aliran lava purba, dan umurnya sudah lebih dari 3 miliar tahun. Sedangkan sisi jauh bulan kelihatan lebih tebal dan dipenuhi kawah. Aliran lava nggak begitu ngefek pada kawah bekas tabrakan. Di sini juga nggak ada mare berskala besar. Jadi bentuknya mirip kayak keju putih kering. Nah, menurutmu sisi dekat bulan kelihatan jauh lebih cantik nggak? Jangan lupa komen di bawah ya. Perbedaan yang mencolok ini baru ditemukan 50 tahun yang lalu. Tapi para saintis juga nemu keanehan lain. Kedua sisi bulan ternyata sangat berlainan, termasuk juga komposisi geokimianya. Gak cuma itu aja loh, sisi bulan yang menghadap ke bumi ternyata berkilo-kilometer lebih tipis daripada sisi jauhnya. Kenapa bisa gitu ya? Bagi para saintis, fenomena ini masih dianggap misteri, lalu mereka mulai merumuskan banyak teori. Dan selama bertahun-tahun, teori bulan meleleh telah jadi teori utama mereka yang menyatakan kalau rupa bulan dipengaruhi oleh bumi. Peristiwa ini bermula sejak miliaran tahun yang lalu, saat bulan mulai terbentuk oleh proses tabrakan. Jadi, ada objek langit seukuran Mars yang menabrak planet kita. Lalu, tabrakan ini menyebabkan serpihan bumi ikut terlepas dan akhirnya membentuk bulan. Tapi jarak serpihan ini dengan bumi masih 15 kali lebih dekat daripada sekarang. Sejumlah seniman telah melukis bentuk satelit alami bumi yang katanya merupakan bulan awal kita. Nggak seperti bulan yang kita lihat dengan wujud bola putih kecil nan cantik. Mereka menggambarkannya dalam bentuk bola merah membara. Serpihan itu tetap ada di sekitar bumi setelah terlepas, dan beberapa saat kemudian mengalami penguncian pasang surut. Pasca tabrakan, kondisi bumi masih sangat panas. Di mana-mana ada api dan genangan lava. Suhu bumi masih berada di angka 2480 derajat Celcius. Padahal, cuma salah satu sisi bulan yang selalu menghadap ke bumi, sehingga sisi ini jadi agak meleleh. Makanya, permukaan bulan di sisi dekatnya lebih tipis daripada sisi jauhnya. Selagi bumi masih membara, beberapa unsurnya juga menguap, lalu terakumulasi di bulan. Peristiwa ini menyebabkan perbedaan komposisi geokimia di kedua sisi bulan. Tapi ada yang nggak konsisten dalam teori ini. Kalau memang kejadiannya kayak gitu, dari mana asal unsur kimia asing dan langka pada bulan? Gimana dengan isotop unik dari fosfor, kalium, atau tungsten? Ketiga unsur ini banyak terdapat di sisi dekat bulan dan nggak mungkin berasal dari bumi. Teori lain menyatakan di atas sana pernah ada dua bulan kecil yang saling menyatu jadi bulan besar, lalu menimbulkan perbedaan komposisi. Tapi teori ini juga kedengaran aneh dan nggak konsisten. Transisi di kedua sisi bulan dinilai terlalu mulus. Kalau memang bulan kita berasal dari dua bulan kecil, transisinya pasti kelihatan jelas. Teori ini bikin para saintis makin bingung. Tapi baru-baru ini, mereka bisa mengamati proses di dalam bulan dengan pengorbit Grail milik NASA. Pengorbit ini mengelilingi bulan selama 1 tahun untuk memetakan dan mempelajari komposisinya. Dengan data ini, para saintis bisa membuat 360-an simulasi komputer yang berisi objek penabrak dengan beragam ukuran dan kecepatan. Setelah membuat perbandingan, mereka bisa nentuin hasil simulasi yang paling mirip dengan bulan di zaman now.
Dan akhirnya, mereka bisa mecahin misteri yang sudah ada selama 50 tahun ini. Ternyata, penyebabnya adalah tabrakan dengan planet Katai. Tabrakan ini terjadi 4,3 juta tahun lalu dengan objek yang sedikit lebih besar dari Ceres. Jadi, Ceres adalah salah satu planet Katai di tata surya kita. Diameternya 933 km, kurang lebih seukuran Prancis atau Jerman. Benda raksasa ini menabrak bulan di dekat kutub selatannya. Efek benturannya super kuat hingga mengubah wujud bulan. Tabrakan ini juga ninggalin jejak hingga sejauh 5.630 km. Kalau kamu naik pesawat, jarak segitu harus ditempuh selama 14 jam. Kawah ini menyelimuti seluruh sisi dekat bulan. Tabrakannya telah merusak mantel bulan dan membentuk basin kutub selatan Aitken atau SPA Basin. Berdiameter 2.570 km atau seukuran Inggris Raya dan Jerman. Formasi basin ini merupakan kejadian penting dalam sejarah bulan, karena basin ini juga menjadi kawah bekas tabrakan terbesar kedua di tata surya kita. Tabrakan tersebut juga menyebabkan gelombang panas kuat di seluruh bulan. Gelombang ini kemudian menyebarkan sisi mineral panas dan langka yang teramati oleh para saintis di sisi dekat bulan. Makanya, di sisi cantik ini ada banyak Procellarum crypterae atau PKT. Sederhananya, ada anomali komposisi yang terdiri dari konsentrasi kalium, fosfor, dan unsur langka lain seperti thorium. Semuanya material ini dilimpahkan untuk kita dari antariksa yang luas. Sepanjang sejarah, bulan telah bertubi-tubi digempur benda langit lain. Semua tabrakan ini membuat kawah yang udah besar jadi semakin dalam. Dan mantel di sisi dekatnya terus menipis setiap tahun. Mineral ajaib ini juga memancarkan panas. Mantelnya terus meleleh. Ups. Dan tahu-tahu semakin mengaktifkan gunung berapi di situ. Akibatnya, aktivitas vulkanik di sisi dekat bulan semakin meningkat. Aliran lava deras memenuhi kawah tua yang kosong. Tada! Kemudian terbentuklah mare bulan yang super cantik. Kurang lebih begitulah kejadiannya. Semua informasi ini bisa digali berkat adanya penelitian dari Brown, Purdue, dan Stanford University bersama JPL NASA. Publikasinya bisa dilihat di Journal of Geophysical Research, Planets. Kalau kamu tertarik, kamu bisa baca-baca detailnya di situ. Masih ada banyak hal yang harus kita pelajari tentang bulan. Prioritas utamanya tertuju pada misi pulang dari basin kutub selatan Aitken. Sampel dari basin Aitken bisa dipakai untuk nentuin umur bulan, sejarahnya, serta sifat kerak dan mantelnya secara lebih akurat. Target penting lainnya yaitu Moscovians, alias dataran lava di sisi jauh bulan. Dengan meneliti tempat ini, kita akan lebih memahami perbedaan kedua sisi bulan dan proses pembentukan sisi jauhnya. Kita perlu mengetahui informasi ini untuk memahami sejarah bulan dan melakukan penjelajahan luar angkasa. Saintis menggunakan bulan sebagai titik referensi untuk nyari tahu umur planet lain dan seluruh dunia di luar angkasa. Bulan membantu kita memahami kronologi kehidupan di seluruh tata surya. Penelitian dan penemuan seru lainnya pasti bakal segera menyusul. Bayangin deh, kamu dapat keanggotaan gym luar angkasa. Kamu bisa mengelilingi tata surya sekaligus nge-gym, tapi gravitasi beda-beda di tiap benda luar angkasa. Jadi, yuk cari tahu apakah kamu bisa lebih kuat di planet lain, atau sebaiknya kamu terus latihan di bumi aja. Pesawat luar angkasa kamu mendekati planet Katai Pluto. Udara langsung dingin banget. Jelas, soalnya jarak matahari 6 miliar kilometer dari sana. Kamu pasti bersyukur udah bawa pakaian luar angkasa termal kan? Kalau mau keluar pesawat, manusia butuh bantuan mesin gravitasi. Karena gravitasi di Pluto cuma 1/15 gravitasi bumi. Oh iya, gravitasi adalah gaya yang menarik kamu ke permukaan. Semakin kecil massa benda luar angkasa, semakin lemah gravitasinya. Jadi, di Pluto, kamu nggak bisa lari. Kalau lari, kamu bisa-bisa terbang. Tapi kamu bisa coba angkat gajah. Soalnya di bumi nggak bisa. Di Pluto, mengangkat gajah seberat 900 kg rasanya kayak 54 kg.
Selanjutnya, kita ke Neptunus. Jaraknya ke matahari 30 kali lebih jauh dibanding dari bumi. Atmosfernya gelap dan dingin. Ukuran planet ini juga gede banget. Pantesan julukannya raksasa es. Kamu pasti jadi pengen melakukan olahraga musim dingin kan? Eits, Neptunus bukan sekadar punya musim dingin abadi. Suhu rata-rata di planet ini sekitar minus 225 derajat Celcius. Tapi gravitasinya cuma 10% lebih kuat daripada di bumi. Jadi, bedanya nggak begitu jauh. Planet ini nggak punya permukaan padat, jadi kamu nggak akan bisa keluar dari pesawat. Apa itu ring hoki es? Ambil sepatu seluncur es dan stikmu. Ayo main dengan penumpang lain. Yuk mampir ke Uranus. Planet ini juga raksasa es. Gravitasi di sini 90%-nya gravitasi bumi. Ayo push up dikit di pesawat, soalnya kamu nggak bisa keluar. Permukaan Uranus mengandung air, metana, dan amonia bentuk cair. Nggak ada permukaan padat yang bisa dipakai jalan. Tapi kalau kamu nemu cara buat keluar, kamu bakal ngerasa lebih ringan daripada di bumi. Kalau berat kamu di bumi 45 kg, di sini cuma 40 kg. Bisa disebut diet Uranus nggak ya? Waktu mau ke Saturnus, hati-hati dengan cincinnya. Bukan cincin asli loh ya. Cincin itu terdiri dari bagian-bagian asteroid dan meteor yang mengelilingi Saturnus. Massa Saturnus sangat besar, sampai menarik banyak benda luar angkasa lain ke orbitnya. Sekarang kamu salah satunya. Ayo pikirin cara olahraga di sini. Kamu udah niat buat terjun payung. Kalau terjun bebas ke atmosfer Saturnus, kamu bakal sampai kecepatan 48 km per detik. Jangan lupa buka parasutnya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kamu nggak bakal bisa nyentuh permukaannya, karena permukaan Saturnus berwujud gas. Ngomong-ngomong, Saturnus menghalangi pembentukan planet ke-10 di tata surya. Puing-puing planet ini yang sebagian membentuk cincin Saturnus sekarang bisa menyatu jadi sebuah planet. Tapi semua itu malah ditarik ke orbit Saturnus. Kamu mendekati Europa, salah satu satelit Jupiter. Gravitasi di sini lemah banget sampai kamu ngerasa melayang. Kalau ada dinding buat panjat tebing, kamu mau nyoba nggak? Biasanya olahraga ini butuh kekuatan fisik yang besar. Tapi di sini berat badan kamu jadi cuma 13%-nya di bumi. Dengan kondisi kayak gini, kamu bakal gampang mencapai ke puncak. Masuk atmosfer Jupiter bakal kayak berada di dalam awan. Kamu melihat bintik merah di sudut kiri bawah? Itu adalah badai yang ukurannya 2 kali ukuran bumi dan udah mengamuk selama ratusan tahun. Buat seru-seruan di sini, coba lakukan jumping jack. Aku hitung sampai 100. Siap ya? Gravitasi di sini kuat banget, 2,5 kali lebih kuat dari gravitasi bumi. Jadi, kamu mungkin bakal capek di hitungan ke-30. Sayang banget. Para penumpang, gunakan sabuk pengaman kalian. Kemungkinan akan terjadi turbulensi kencang. Kalau mau pergi dari Jupiter ke Mars, kamu harus melewati sabuk asteroid. Kalau khawatir pesawat kamu bakal nabrak sesuatu, tenang aja. Satu asteroid berjarak 480.000 km dari asteroid lain. Kita mampir ke Ceres, satu-satunya planet katai di sabuk asteroid. Gravitasi di sini bakal bikin kamu ngerasa cukup kuat. Mau latihan lempar caber? Caber adalah gelondong berat yang panjangnya mencapai 6 meter. Kamu harus melempar caber ini sejauh mungkin. Di sini, gelondong 80 kg bakal terasa seperti cuma 2 kg. Mirip-mirip berat melon lah. Siap buat kompetisi caber Ceres. Wuhuu! Akhirnya, Mars. Dari dulu kamu pengen bisa handstand kan? Ini tempat yang tepat. Gravitasi Mars sekitar 2,5 kali lebih lemah daripada gravitasi bumi. Berarti, kamu mungkin bisa ngangkat badan kamu dengan gampang. Karena manusia terus nyoba ngubah Mars biar kayak bumi, ngebuka gym di sini kayaknya boleh juga kan? Penumpang dan awak pesawat, sekarang kita mulai turun ke Phobos. Ini salah satu satelit Mars. Gravitasi di sini lemah banget. Kalau kamu pernah pengen punya kekuatan manusia super, tempat ini pas buat kamu. Kamu bisa melakukan senam artistik di sini, mulai dengan jungkir balik, lalu lanjut ke trik yang dilakukan di udara. Di Phobos, kamu bisa mulai melakukan handspring 3 kali ke belakang dengan mudah.
Lihat, bumi mulai kelihatan. Keren banget sih dari sini. Tapi kita nggak akan ke sana sekarang. Kita kunjungi dulu kembaran bumi, Venus. Massa planet ini hampir sama kayak bumi. Artinya gravitasinya mirip-mirip. Tapi manusia nggak bisa bertahan di permukaan Venus karena jumlah amonia di atmosfernya yang tinggi banget. Nggak apa-apa, bayangin aja kamu bisa latihan olahraga luar ruangan di sini. Kamu mau nyoba sepak bola bumper bubble? Kamu harus pakai rompi bola gelembung raksasa dan terus tabrakan sama pemain lain. Kita main ini di bumi. Di Venus, dengan gravitasi yang sedikit lebih lemah, permainan ini mungkin lebih gampang. Tetap aja, ingat, kamu harus pakai rompi bola seberat 11 kg. Mirip hamster kalau di bumi. Apalagi pakaian itu bakal bikin tangan dan kaki sulit gerak. Emang susah sih, tapi kayaknya seru. Yuk, lanjut. Kalau kamu mendarat di sisi Merkurius yang terkena matahari, kamu bakal merasakan suhu 426 derajat Celcius. Kalau kamu capek setelah olahraga di luar angkasa, rileks di sauna rasanya enak banget. Kamu bakal ngerasa bugar lagi pas nyampe di planet berikutnya. Kita bakal terbang sedekat mungkin ke matahari, biar kamu bisa ngerasain gravitasinya. Matahari itu berat banget, massanya 333.000 kali massa bumi. Gravitasi di sini amat sangat kuat. Ngangkat botol air aja bakal susah di sini. Itu juga kalau kamu berhasil nginjek permukaan matahari ya. Terlalu panas katamu? Coba kesini lagi malam-malam, mungkin jadi lebih dingin. Bercanda. Dalam perjalanan pulang, kita bakal mampir ke bulan, satelit alami bumi. Berjalan di permukaan bulan bakal kayak melompat. Kamu bakal bisa melompat sejauh 10 meter. Jadi, cobain parkour di sini. Kalau kamu main basket, pasti susah banget dapat poin. Tapi kamu bisa lompat lebih tinggi dari ringnya dan melakukan slam dunk. Kalau bisbol gimana? Kalau bolanya dipukul ke atas, kamu mungkin nggak akan pernah melihat bola itu lagi. Akhirnya, kita mendarat di bumi. Jangan kecewa ya, tapi kamu nggak membawa pulang kekuatan manusia super. Bahkan waktu kamu bisa ngangkat gajah, itu karena kamu dibantu gravitasi. Tapi, perjalanannya seru kan? Alam semesta kita dipenuhi hal-hal yang menakjubkan dan juga menakutkan. Kamu pasti sudah akrab dengan kuasar, lubang hitam, materi gelap dan sebagainya. Tapi apa kamu siap mengetahui kengerian luar angkasa lain yang belum pernah kamu dengar? Apa kamu ingin mengunjungi dunia teraneh di alam semesta? Oh iya, bukan aku loh yang membuat daftar ini, melainkan NASA sendiri. Selamat datang di galaksi kengerian, koleksi Halloween NASA yang menakjubkan. Mari ikut denganku dalam perjalanan ke beberapa planet dan tulis di kolom komentar planet mana yang menurutmu paling mengerikan. Pasang sabuk pengamanmu. Tujuan pertama kita adalah raksasa gas bernama Trace 2B. Letaknya 750 tahun cahaya dari kita. Jika memakai pesawat antariksa biasa, kita akan sampai di sana dalam 10 juta tahun. Trace 2B mengorbit sebuah katai kuning, bintang yang mirip matahari kita. Beratnya sekitar 1,5 kalinya Jupiter. Tapi, apa istimewanya? Nah, kalau takut gelap, kamu pasti ogah ke tempat ini. Ini adalah planet malam abadi, yang paling gelap dari semua planet yang kita kenal. Tapi letaknya tidak terlalu jauh dari bintangnya. Jadi, kenapa gelap? Masalahnya, permukaan Trace 2B memantulkan cahaya dengan lebih buruk dibanding batu bara. Oleh karena itu, tampak seperti tak ada cahaya sama sekali di sana. Kalau kamu terbang melintasi permukaan planet ini, rasanya akan seperti berjalan memakai penutup mata. Oh, sebentar. Sebenarnya ada cahaya di sana. Cahaya merah tua menakutkan yang mengelilingi permukaan planet ini. Cahaya ini diciptakan oleh atmosfer yang terbakar, yang membuat Trace 2B menjadi planet panas. Udara di sana bahkan lebih panas daripada lava. Oh, tapi kalau kamu kira itu sudah seram, biar kutunjukkan tempat berikutnya dalam perjalanan horor kita. NASA pun agak blak-blakan saat menamai planet ini. Tempat selanjutnya bukan cuma satu planet, melainkan 3 sekaligus. Letaknya juga lumayan jauh, 2300 tahun cahaya dari matahari. Kita bisa sampai sana naik pesawat dalam waktu sekitar 35 juta tahun. Ketiga planet ini berada di konstelasi Virgo dan ketiganya sangat ringan, jauh lebih ringan daripada bumi.
Ketiga eksoplanet ini dinamai Poltergeist, Draugr, dan Phobetor. Keren juga ya. Alasannya adalah masing-masing planet ini akan segera menjadi hantu. Masalahnya, mereka tidak mengitari bintang, melainkan mengitari pulsar. Pulsar adalah bintang neutron yang berputar dengan medan magnet yang sangat kuat. Simpelnya, ini adalah bintang yang kelak akan meledak. Setelah meledak, pulsar biasanya memancarkan pulsa yang sangat kuat sehingga menyebabkan bintang berputar dengan kecepatan tak terbayangkan, yaitu beberapa ribu putaran per detik. Pada saat yang sama, pulsar terus memancarkan pulsar elektromagnetik yang memengaruhi apa saja di sekitarnya. Jadi kamu mungkin sudah menebak apa yang akan terjadi pada planet-planet zombie kita. Mereka secara perlahan dan bertahap dihancurkan di bawah pengaruh radiasi yang sangat besar. Suatu hari, planet-planet itu akan menghilang tanpa jejak. Planet mirip hantu yang mengorbit bintang mayat hidup. Yap, dunia zombie adalah nama yang cocok untuk mereka. Tak heran kalau para ilmuwan menjuluki pulsar ini sebagai Lich. Meski nama resminya agak panjang, tapi paling enggak ketiga planet ini tetap setia bersama sampai akhir. Nama planet ini panjang sekali. Siap-siap ya. HD 189733b. Jarak raksasa gas ini 65 tahun cahaya dari kita. Kita akan butuh waktu sekitar 1 juta tahun untuk sampai ke sana naik pesawat antariksa. HD, apa ya tadi? Planet ini sedikit lebih besar dari Jupiter dan mengorbit bintangnya, sebuah katai oranye, sendirian. Sepintas, planet ini mungkin tampak ramah, warna birunya indah dan beberapa lingkaran di permukaannya. Agak mirip langit musim panas atau busa di atas ombak laut, kan? Hoho, penampilan emang bisa menipu ya. Planet ini punya warna biru kobalt yang cantik karena atmosfernya yang berkabut dan terbakar. Atmosfer ini mengandung silikat yang mengembun saat dipanaskan. Dengan kata lain, awan di planet ini menurunkan hujan yang terbuat dari kaca. Ya, di sini hujan pecahan kaca panas. Oh, dan kalau belum cukup, ada angin kencang di permukaannya yang bergerak dengan kecepatan 8.690 km per jam. Sebagai perbandingan, angin tercepat di bumi punya kecepatan 408 km per jam, sekitar 20 kali lebih lemah. Dan oleh karena itu, ratusan ribu pecahan kaca meluncur secara horizontal melintasi permukaan planet ini dengan kecepatan yang sangat tinggi. Buat kalian yang mau mendarat di sini, silakan turun dulu. Oh iya, hujan aneh di sini bukan satu-satunya di alam semesta kita. Misalnya, ada hujan besi cair di planet Dimidium. Atau apa yang disebut planet karbon. Keberadaannya belum terbukti, tapi jika memang ada, akan ada bertonton awan hitam beracun. Dan akan turun hujan bensin murni serta aspal cair panas di sana. Oh, selain itu, tetesan air hujan ini akan meledak saat menyentuh permukaan. Lanjut aja ya. Nah, planet berikutnya amat sangat aneh nih. Bukan cuma berputar di sekitar bintangnya, planet ini hidup di dalam bintangnya. Keajaiban kosmik ini dinamai KOI 55b atau Kepler 70b. Planet ini sangat jauh dari kita, yaitu 4.000 tahun cahaya. Akan butuh waktu 70 juta tahun naik pesawat antariksa untuk ke sana. Masanya 2 kali lebih ringan dari bumi dan berputar penuh di sekitar bintangnya hanya dalam beberapa jam. Dahulu kala, ini adalah planet mirip bumi biasa seukuran Jupiter yang dengan damai dan tenang mengorbit bintang katai merahnya, KOI 55. Tapi semuanya berubah sekitar 700 juta tahun lalu. Mungkin kamu pernah mendengar bahwa dalam beberapa miliar tahun, matahari kita akan mulai mengembang menjadi bintang besar, menyerap segala sesuatu yang dilaluinya. Nah, beginilah nasib katai merah. Cepat atau lambat, besarnya bertambah, berubah menjadi raksasa biru yang sangat panas. Hal yang sama terjadi pada KOI 55. Bintang ini mulai bertambah besar dan memanas. Secara bertahap berubah menjadi raksasa biru putih. Bintang ini siap untuk melahap planet-planet terdekatnya. Tapi KOI 55b tidak peduli. Saat bintang itu mencapainya, planet ini hanya menetap di dalamnya. Dan bukan cuma itu, selang beberapa saat, dia meninggalkan bintangnya, kembali ke orbit baru. Mustahil banget kan?
Kehidupan di dalam bintangnya mengubah Koi 55b menjadi batu bundar yang sangat panas. Ini adalah salah satu planet terpanas yang kita temukan sejauh ini. Suhu di sana mencapai 6.650 derajat Celcius. Lebih panas daripada matahari yang, kalau boleh kuingatkan, merupakan bintang sebenarnya. Dan entah kenapa, planet itu masih hidup seolah tidak terjadi apa-apa. Sayangnya, cepat atau lambat, planet ini akan hilang juga. Perlahan, planet ini menguap sendiri karena atmosfer panasnya. Tapi tetap saja, entah bagaimana, planet ini berhasil bertahan dalam perjalanan menembus bintang yang sangat berbeda dibanding planet pada umumnya. Aku iri sama tekad hidupnya. Namun, tidak semua planet seberuntung ini. Beberapa secara bertahap dihancurkan oleh bintang mereka. Dan bahkan ada pula seluruh sistem tata surya yang hancur. Planet terakhir ini adalah penyendiri yang menyedihkan. Letaknya 870 tahun cahaya dari kita. Perjalanan naik pesawat antariksa ke sana akan memakan waktu sekitar 25 juta tahun. Planet ini sekitar 1,5 kali lebih besar dari Jupiter. Ini adalah planet yang sangat kelam dan gelap. Raksasa gas terkutuk yang sangat mirip dengan Jupiter panas, yang mengorbit bintangnya sendirian. Pada saat yang sama, planet ini terletak sangat dekat dengan bintangnya, sehingga periode orbitnya hanya memakan waktu 1 hari. Tentu saja, karena kedekatan ini, bintangnya secara bertahap menyerap WASP-12b. Panas terik bintang tersebut perlahan menghancurkan dan melahap atmosfer planet ini. Planet ini cuma punya waktu hidup sekitar 10 juta tahun lagi. Tapi yang lebih menarik lagi, karena penarikan ini, WASP-12b berbentuk telur. Bentuknya bahkan tidak mirip planet lagi. Planet ini juga sangat panas. Suhu permukaan raksasa gas ini mencapai 2204 derajat Celcius. Selain itu, sebuah spektograf asal kosmik atau yang disingkat COS menemukan bahwa planet ini bertukar materi dengan bintangnya. Karena keduanya sangat dekat, mereka saling memberikan secuil unsur kimianya. Ini adalah fenomena yang umum dalam sistem bintang biner berjarak dekat. Tapi ini adalah kali pertama para ilmuwan melihatnya dalam hubungan antara bintang planet. Sungguh sistem yang unik. Jujur saja, kalau keamananku dijamin seutuhnya, aku mau sekali mengunjungi beberapa planet barusan. Kalau kamu, gimana? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Bulan terlihat bulat di langit, tapi sebenarnya bentuknya oval, lebih mirip lemon. Bentuk rata dengan bagian menonjol di tiap sisinya ini terbentuk miliaran tahun lalu waktu gaya pasang surut panas membentuk keraknya. Gaya itu nggak memengaruhi wilayah bulan secara rata. Gravitasi dari planet kita juga memengaruhi bentuk bulan seiring waktu. Saat misi ke bulan sedang disiapkan, beberapa peneliti khawatir karena ada lapisan debu tebal di permukaan bulan. Mereka takut lautan debu ini cukup lembut dan tebal buat menelan siapapun yang mendarat di bulan. Tapi meski permukaan di sana emang berdebu, lapisan ini terlalu tipis buat dianggap mengganggu. Bulan emang bukan satelit terbesar di tata surya. Juaranya adalah Ganymede, salah satu dari 79 satelit yang mengelilingi Jupiter. Tapi bulan adalah satelit terbesar kalau dibandingkan sama planet induknya. Diameternya hampir 3.500 km, berarti sedikit lebih besar dari 1/4 ukuran bumi. Kita ambil contoh Pluto, rasio satelit dibanding planetnya lebih kecil. Satelit terbesar Pluto, Charon, hampir seukuran Pluto, makanya jadi kayak sistem planet katai ganda. Butuh berapa lama sih buat mengelilingi permukaan bulan? Waktu astronot Apollo mendarat di sana, mereka berhasil berjalan pada kecepatan 2 km per jam. Rata-rata berjalan di bulan 2 kali lebih cepat dari berjalan di bumi. Gaya gravitasi yang rendah di bulan bikin traksi ke permukaan berkurang. Tapi pakaian astronot itu nggak didesain untuk pendakian jarak jauh. Secara teori kita mungkin bisa mencapai kecepatan 5 km per jam sebelum kita harus lari. Dengan kecepatan ini, kita bisa menjelajahi hampir 11.000 km. Artinya, kita bisa mengelilingi bulan selama 91 hari kalau terus jalan tanpa berhenti. Kenapa bentuk bulan berubah? Satelit alami kita ini memiliki fase berbeda setiap bulan. Mulai dari bulan baru sampai bulan purnama, lalu kembali lagi tapi dalam urutan sebaliknya.
Cahaya matahari nggak bisa menyorot seluruh bagian bulan sekaligus. Makanya ada sisi malam dan siang kayak di bumi. Bentuk yang kita lihat bergantung pada lokasi bulan terhadap matahari. Kalau bulan ada di antara bumi dan matahari, cahaya matahari cuma menyorot bagian yang enggak kita lihat. Namanya bulan baru. Bulan kelihatan gelap dalam fase itu. Tapi saat bulan berada di belakang bumi ditinjau dari matahari, sisi siangnya benar-benar menghadap bumi. Maka terjadilah bulan purnama. Setelah fase awal, saat bulan masih baru, permukaan bulan lebih terlihat saat mengorbit planet kita. Itu disebut waxing. Bulan dalam fase ini akan menjadi bulan sabit awal. Saat bulan terlihat separuh, terjadi kuartal pertama bulan. Setelah itu, bulan masuk fase cembung awal, saat ukurannya lebih besar dari separuh tapi belum penuh. Setelah mencapai fase bulan purnama, bulan perlahan menyusut dan mengalami fase yang sama tapi dengan urutan sebaliknya. Kalau kamu ke bulan, mungkin kamu akan melihat jejak kaki manusia di sana, meski belum ada lagi yang ke sana sejak misi Apollo terakhir tahun 1972. Jejak kaki itu awet selama bertahun-tahun karena nggak ada aktivitas geologi di bulan, kayak gempa atau letusan gunung berapi. Nggak ada angin, hujan, atau hal lain yang bisa menghapus jejak kaki itu. Gimana cara ke bulan? Kamu pasti langsung mikir, tentu aja pakai roket. Tapi lift bulan merupakan solusi yang lebih baik karena naik roket ke permukaan bulan sulit, mahal, dan cukup bahaya. Kenapa orang pengen pergi ke bulan? Bukan cuma karena kawahnya, pemandangan indah bumi, atau hal-hal unik lain yang dimiliki bulan. Bulan juga penuh sumber daya seperti bentuk helium yang langka. Manusia bisa memanfaatkan ini di pembangkit listrik fusi di bumi. Kita bisa menambang beberapa elemen lain juga dan memanfaatkannya buat ponsel pintar dan gadget lain. Untuk lift bulan, kita harus menarik kabel yang dipasang ke permukaan bulan sepanjang 402.000 km ke arah bumi. Nggak bisa dipasang langsung ke bumi sih, karena bumi dan bulan bergerak, tapi kita bisa berhenti di orbit planet kita. Kita bakal punya pesawat ulang-alik robot bertenaga surya yang naik turun kabel itu, kayak punya ban berjalan gitu, buat mengangkut sumber daya yang langka dan berharga ini ke bumi. Kabelnya akan setebal pensil dan beratnya 40 ton. Kedengarannya mahal ya, tapi biaya pembuatannya akan terbayar hanya dalam 53 perjalanan. Bulan bergerak konstan, satelit alami kita berputar pada porosnya dan mengelilingi bumi. Bulan butuh waktu yang sama buat mengelilingi bumi dan berputar sekali pada porosnya dibandingkan planet kita yang berputar pada porosnya setiap 24 jam dan mengelilingi matahari dalam 365 hari. Jadi, bulan dan bumi terkunci pasang surut. Makanya kita selalu melihat sisi bulan yang sama. Ada teori yang menyebutkan kalau bulan mungkin terbentuk waktu benda seukuran Mars dari tata surya menabrak bumi. Bumi dan benda itu bertabrakan 45 miliar tahun lalu pada tahap awal tata surya yang masih cukup kacau. Kalau teori ini benar, berarti sekitar 60% bulan tersusun dari unsur yang juga ada di lapisan luar bumi. Rangkaian keadaan menguntungkan bikin kita bisa ngelihat gerhana matahari total dari bumi. Bulan punya ukuran dan jarak yang pas dari bumi buat kelihatan sebesar matahari di langit. Saat berada di antara matahari dan bumi, bulan benar-benar menutup matahari. Kamu juga bisa melihat halo cantik yang bersinar di pinggirannya. Kalau jarak bulan lebih jauh atau ukurannya lebih kecil, gerhana matahari cuma bakal kelihatan kayak bintik di matahari. Di bulan telah ditemukan bukti kandungan air yang bergerak. Wujud air di bulan masih berupa es dan molekul yang bergerak di permukaan saat bulan mendingin dan menghangat pada siang hari. Air terjebak di permukaannya sampai tengah hari saat matahari ada di cabang atas meridian bulan. Saat ini sebagian air mencair, memanas dan berakhir di atmosfer bulan yang tipis. Atmosfernya mengandung beberapa gas unik termasuk kalium dan natrium. Venus, Mars, dan Bumi nggak punya unsur ini di atmosfernya. Jadi, air diam di tempat dan mengambang sampai masuk wilayah lebih dingin, lalu kembali ke permukaan. Ada anomali di bawah permukaan kutub selatan bulan. Gumpalan logam besar dan super padat ada di mantelnya. Gumpalan ini kemungkinan besar mengubah medan gravitasi bulan. Nggak ada yang tahu gimana gumpalan logam besar ini bisa terjebak di bawah permukaan bulan. Bisa jadi, itu sisa asteroid nikel besi. 4 miliar tahun lalu, asteroid ini menabrak sisi jauh permukaan bulan dan menciptakan kawah kutub selatan Aitken. Satelit kita menyusut, bagian dalamnya mendingin, bikin bulan mengecil lebih dari 45 meter. Kayak anggur yang berkerut waktu menyusut.
Tapi anggur punya kulit fleksibel sementara kerak permukaan bulan rapuh. Makanya kerak permukaan itu retak saat bulan mengecil. Dengan begitu terbentuklah sesar naik. Satu bagian kerak mendorong bagian terdekatnya. Peristiwa ini udah berlangsung selama beberapa ratus juta tahun. Sesar bulan ini masih aktif sekarang dan mungkin menyebabkan gempa bulan karena bulan perlahan terus menyusut dan mendingin. Sebagian gempa ini kuat, mungkin sampai 5 skala Richter. Saat mengorbit bulan, astronot mengambil foto Ina, endapan vulkanis yang cukup unik. Ina mungkin terbentuk sekitar 3,5 sampai 1 miliar tahun lalu. Belum terlalu tua lah. Gunung berapi di bulan mungkin aktif pada zaman dinosaurus. Coba aja dinosaurus punya teleskop ya. Mereka mungkin bisa ngeliat pemandangan keren lava yang keluar dari permukaan bulan. Bulan punya zona waktu sendiri bernama Lunar Standard Time. Waktu itu nggak sesuai sama waktu di bumi. Setahun di bulan berlangsung 12 hari. Satu harinya sekitar 1 bulan di bumi. Nama hari-harinya diambil dari nama astronot yang berjalan di bulan. Hari-hari ini dibagi ke dalam 30 siklus. Siklus itu dibagi menjadi jam, menit, dan detik. Kalendernya dimulai waktu Neil Armstrong menginjakan kaki di bulan, yaitu tanggal 21 Juli 1969. Hehehe, di bulan ada air loh. Beneran, serius. Tapi kamu pasti udah tahu kan? Meski begitu, NASA nggak tahu ada air di bulan saat astronot Apollo pergi ke bulan 50 tahun lalu. Para astronot membawa pulang 382 kg batu dari bulan di dalam kantong yang tertutup rapat. Saat melihat ada air di dalam beberapa kantong yang tertutup rapat ini, NASA mengira kantong itu terkontaminasi akibat mendarat di laut. Rupanya, itu air bulan. Tapi NASA tidak pernah berpikir air itu berasal dari batuan bulan. Karena, ya, di bulan nggak ada air kan? Nah, sekarang kita tahu itu salah. Di bulan jelas ada air. Namun siapa yang menemukan ada air di bulan adalah pertanyaan yang agak membingungkan. India mengeklaim pengorbit bulan Chandrayaan-1 mereka lah yang menemukan air di tanah bulan selama misi tahun 2008 sampai 2009. Menurut bahasa geologisnya, tanah bulan disebut regolith. Klaim ini diperdebatkan karena pesawat antariksa Chandrayaan-1 cuma mengambil pembaca spektral inframerah dari permukaan bulan pada skala 3 nanometer. Hasil positifnya juga bisa menunjukkan molekul OH serta H2O. OH adalah hidroksil, artinya bisa berupa asam atau alkohol. India mengirim Chandrayaan-2 ke bulan pada Juli 2019 untuk mengonfirmasi temuan sebelumnya, dan mereka menemukan H2O dengan mengambil bacaan spektral inframerah pada skala 6 nanometer. Namun, Observatorium NASA, SOFIA, mengeklaim telah menemukan air di bulan pada Agustus 2018. SOFIA alias Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy atau Observatorium Stratosfer untuk Astronomi Inframerah, terbang di ketinggian 13.000 meter di atas Boeing 747 SP yang telah dimodifikasi, mengambil pembacaan spektral dengan skala 6 nanometer dari permukaan bulan dan menemukan tanda air yang terlihat jelas pada Agustus 2018. Tapi ada perdebatan juga soal itu. Bacaan SOFIA tidak konsisten dengan variasi suhu di bulan. Jadi, apa yang terjadi? Awalnya ada, terus menghilang gitu? Kita jelas butuh pengukuran suhu langsung pada regolith bulan untuk menentukan apakah air memang ada dan kapan air ini ada di bawah sinar matahari di bulan. Oleh karena itu, penghargaan penemu air secara pasti di bebatuan dan tanah di bulan harus diberikan kepada penjelajah bulan, Chang E5 milik Tiongkok yang bekerja di sisi dekat bulan pada tahun 2020. Pertanyaannya pun berubah. Berapa banyak air yang ada di tanah dan bebatuan bulan? Jawabannya tidak banyak. Ada sekitar setetes air yang bisa diperas dari setiap meter kubik regolith dan cuma sedikit lebih banyak di bebatuannya. Saat ini, para insinyur sedang mencari ide untuk mencari tahu jenis mesin apa yang harus dirancang dan dibangun untuk menambang air bulan ini. Menemukan air secara lokal di bulan sangatlah penting.
Air terlalu berat untuk dibawa dalam jumlah besar ke bulan demi menyokong aktivitas manusia, seperti rencana membangun pangkalan bulan. Tanpa pasokan air, kehadiran manusia dalam jangka panjang di bulan jelas tidak bisa terwujud. Untungnya, air diyakini lebih melimpah di bulan di lokasi lain, yakni di kutub selatan bulan. Pada awal 2010, radar NASA memetakan wilayah kutub bulan. Pemetaan radar bergantung pada pantulan balik atau pantulan sinyal dari gelombang radar. Radar memantul kembali secara berbeda saat mengenai tanah, air, atau es. Sama seperti kamu bisa tahu apakah seseorang mengetuk logam, kayu, atau plastik saat mata tertutup. Gelombang suara punya pola khasnya sendiri, begitu pula radar. Jumlah waktu yang diperlukan untuk menerima pantulan balik sinyal menghasilkan peta topografi permukaan. Mau ada pegunungan, lembah, atau punggung bukit, semuanya bisa dipetakan secara akurat, menghasilkan peta permukaan yang mendetail. Saat melewati kawah di kutub selatan bulan, pantulan radar mulai memantul kembali dengan sinyal yang menunjukkan es di dalam kawah. Ini adalah berita besar dan temuan yang menghebohkan. Kawah di kutub selatan bulan punya ciri khas sendiri, yaitu tidak pernah disinari matahari. Sudut sinar matahari hanya melompat secara horizontal, melintasi puncak kawah, tidak pernah turun sampai dasar kawah. Lokasi kutub yang unik ini menciptakan situasi di mana tepi atas kawah kutub selalu terkena sinar matahari, tapi bagian bawah kawahnya tidak pernah terpapar sinar matahari. Es di dasar kawah tak akan pernah mencair. Lebih dari 40 kawah gelap permanen berada di sekitar kutub selatan bulan, dan semuanya tampak mengandung es. Badan antariksa dari seluruh dunia dengan cepat mengumumkan bahwa mereka sedang merencanakan pembuatan pangkalan bulan di kutub selatan bulan. Tiongkok, Rusia, Eropa, dan Jepang berencana untuk menaruh panel surya di sekitar tepi kawah karena terpapar sinar matahari sepanjang hari dan menambang es di dasar kawah. NASA tidak terlalu buru-buru. Dengan bijak, NASA memilih untuk tidak membuat rencana sia-sia berdasarkan satu pengamatan. Bukan begitu cara ilmiah yang baik, butuh beberapa pengamatan dahulu. Kalau sepupumu Bayu melihat wadah garam melayang di udara saat makan malam, tapi orang lain nggak melihatnya, itu mungkin nggak benar-benar terjadi. Mau seberapa ngototnya Bayu bilang itu terjadi. Beberapa pengamatan diperlukan atas sesuatu yang dianggap nyata, dan setidaknya satu dari pengamatan itu harus melibatkan kontak langsung. NASA meluncurkan Lunar Reconnaissance Orbiter untuk mengorbit di dekat kawah-kawah kutub selatan bulan. Dari 7 instrumen LRO yang melakukan pembacaan detail, terdapat instrumen LAM yang bisa mengambil gambar ultraviolet dari kawah gelap seolah diterangi cahaya matahari. Pintar juga. Pemikiran saat ini memperkirakan terdapat 500 miliar liter es air di kawah gelap permanen kutub selatan bulan. Jumlah ini mendekati pemakaian air di seluruh Amerika Serikat cuma dalam 2 hari. Tapi untuk pangkalan bulan, 500 miliar liter air bisa bertahan 1000 tahun. Bagaimana es ini sampai di sana? Komet adalah penjelasan terbaiknya. Komet bisa terdiri dari berbagai jenis es. Es air adalah yang paling umum, karena oksigen dan hidrogen sangat umum di antariksa. Tapi di tata surya, cuma bumi yang punya es Italia. Saat komet menabrak kutub selatan bulan dan membuat kawah, esnya terperangkap di sana, tidak pernah mencair atau menguap karena dipadatkan ke permukaan bulan. Pembacaan radar menunjukkan ada es sedalam 18 meter di bawah permukaan di dasar kawah gelap ini. Kutub selatan bulan akan sangat ramai saat semua negara mulai menjalankan rencananya untuk mengeksploitasi sinar matahari abadi di tepi kawah dan es di kedalaman kawah yang gelap. Kutub selatan bulan dengan cepat menjadi bagian real estate paling berharga dan paling didambakan selain area peak di Jakarta. Tapi NASA masih belum bersentuhan langsung dengan es air di kutub selatan bulan. Mereka sudah mencoba dan masih berusaha. Pesawat antariksa L-Cross menembakkan proyektil berat ke kawah gelap Cabeus. Idenya adalah untuk membuat gumpalan gas dari benturan tadi yang akan naik di atas tepi kawah. Dan pesawat antariksa berikutnya akan terbang melalui gumpalan gas itu untuk melakukan pengukuran langsung. Ini akan menjadi bukti fisik adanya air di kawah kutub yang dicari NASA.
L. Cross menemukan banyak hidrogen, juga sodium, merkuri, dan perak di awan gas yang terangkat dari dasar kawah. Tapi tidak ada molekul H2O. Jumlah hidrogen di dalam gumpalan gas menyebabkan banyak ilmuwan bersikeras bahwa es airlah sumbernya. Tapi masih ada ruang keraguan. Itu bukan deteksi langsung yang NASA harapkan. Prime 1 akan segera mengebor es di area kutub selatan bulan. PRIME adalah singkatan Polar Resources Ice Mining Experiment atau eksperimen penambang es sumber daya kutub. Probe ini hanya akan mampu mengebor sedalam 1 meter, tapi NASA berharap itu cukup dalam untuk menemukan es yang terkompresi ke bulan di bawah lapisan regolith. PRIME 1 adalah bagian dan pendahuluan dari misi awak manusia ke bulan, Artemis. NASA belum menginjakan kaki di bulan selama lebih dari 50 tahun. Bahkan, kita belum pernah mendaratkan apapun di bulan selama bertahun-tahun sejak misi Apollo terakhir pada tahun 1972. Kita telah mendaratkan penjelajah di Mars berkali-kali selama tahun-tahun tadi, tapi tidak ke bulan. Sekarang, dengan keberadaan es air yang hampir pasti di bulan, perlombaan mendirikan stasiun berawak manusia di kutub selatan bulan pun dimulai. Air di bulan bukan cuma menciptakan keseruan besar di dalam komunitas sains, tapi juga menciptakan banyak drama di bumi. Jadi, sekarang kamu tahu, bukan cuma bakalan ada peluncuran pesawat antariksa. Ini berita besar. Kita akan kembali ke bulan. Pasti seru banget.